Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada kita dan kemampuan yang kesekian kalinya untuk kita hadir bersama-sama, terutama di bulan yang mulia, bulan Rajab Al-Mu'azzam ini. Kita dapat hadir di majlis ilmu, kita dapat hadir di majlis zikir, kita dapat hadir di majlis i'tikaf di masjid, kita dapat hadir di majlis menambah bekal akhirat kita. Tidak lain, ini adalah bentuk kasih sayang Allah dan perhatian Allah kepada kita. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza ata ala abdihi bi inayatihi ja'ala madharaha at-taufiq lil ibadah, wa idza ata ala abdihi bi khidlanihi ja'alahu madharan lil ma'siyati wal isyani wal fatrah. Allah subhanahu wa ta'ala apabila menyayangi seseorang hamba, Allah apabila cinta dan perhatian kepada seorang hamba, maka wujud penampakannya itu apa? Si hamba tadi diberi kekuatan beramal baik, si hamba tadi dimampukan untuk beramal yang saleh, si hamba tadi dimampukan untuk berbuat amalan-amalan yang membuat dia selamat di dunia dan akhirat. Ini bentuk sayangnya Allah kepada seorang hamba, karena sayangnya Allah tidak bisa dilihat, karena cintanya Allah tidak bisa dilihat, perhatiannya Allah tidak bisa dilihat. Penampakannya adalah kalau seseorang hamba dimudahkan beramal, dimudahkan untuk taqarrub kepadanya, dimudahkan untuk mengenal keagungannya, dimudahkan untuk bertaubat kepadanya, dimudahkan untuk jalan menuju ridhanya. Ini tanda Allah cinta kepada si hamba tadi. Sebaliknya saudara, tanda kalau Allah benci seseorang, tanda kalau Allah itu enggak perhatian dengan seorang hamba, tanda apabila Allah itu cuek kepada seorang hamba, maka orang itu dibiarkan dalam kemaksiatan, dibiarkan dalam pengangguran dan pengangguran tanpa ibadah, tanpa prestasi akhirat. Berlalu waktu demi waktu, berlalu hari demi hari, berlalu bahkan bulan demi bulan, dia dalam kejauhan dari Allah, dalam kegersangan jiwa, dalam kekeringan hati, dibiarkan dan dibiarkan, dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak sayang kepadanya. Karena itu bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah sayang banget kepada kita. Kita dihadirkan dalam majlis ini bersama-sama, ini bentuk sayangnya Allah, maka bersyukurlah kepadanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga Allah guyurkan kepada baginda kita yang mulia, teladan kita yang sempurna, Nabi Allah, utusan Allah yang paling utama, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berada di bulan Rajab yang merupakan bulan terindah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan inilah Rasulullah menjadi pengantin jagat raya. Di bulan inilah Rasulullah menjadi pengantin arsy. Di bulan inilah Rasulullah mendapatkan undangan langit, dan di sana diadakan resepsi terindah, tersuci, terhebat sepanjang sejarah makhluk, yaitu Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab inilah Kanjeng Nabi mendapatkan malam terindahnya, ketika beliau berjumpa kekasihnya, berjumpa Khaliknya,
berjumpa Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada malaikat satupun, walaupun malaikat Jibril, dan tidak pernah diberikan kepada nabi atau rasul siapapun kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Faya laha min nafahatin aliyat tashhadu fiha dzatu lidzat wa tatalaqqa awatifar rahamat wa sawabiqal fuyudat bi aidil khudu'i wal ikhbat. Saudara, di bulan Isra, di bulan Rajab yang merupakan bulan Isra Mi'rajnya Nabi, beliau mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang satu-satunya didapatkan oleh makhluk Allah, yaitu bertemu Allah. Tidak ada manusia berjumpa dengan Allah langsung, memandang Allah langsung dalam keadaan terjaga, melihat langsung zat Allah, tidak terjadi kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat manapun belum pernah mendapatkannya. Nabi siapapun, Rasul siapapun belum pernah mendapatkannya. Khusus beliau Al-Abdul Mahbub, seorang hamba yang paling dicinta Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Rajab kita selalu mengenang kisah-kisah Isra Mi'raj. Karena kisah Isra Mi'raj walaupun sudah berumur 14 abad lebih, bahkan memasuki abad ke-15 Hijriah ini, tidak pernah usang untuk dikisahkan dan tidak pernah terasa membosankan untuk diambil pelajaran. Di dalam kisah Isra Mi'raj banyak ilmu, banyak hikmah, banyak pelajaran bagi kita umat Nabi. Di dalam kisah Isra Mi'raj, Allah menampakkan kepada Rasulullah contoh-contoh, tamsil-tamsil yang tidak lain itu oleh-oleh untuk kita. Oleh-oleh untuk kita. Ketika di malam itu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat satu gambaran bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika dilihat oleh Kanjeng Rasul di langit pertama, wa kana mustanidan alal baitil ma'mur, Sayyidina Nabi Adam bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Muhammad melihat Nabi Adam kalau menengok ke kanan tertawa, menengok ke kiri menangis, menengok ke kanan tertawa, menengok ke kiri menangis. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, nggih Kanjeng Rasul, wonten napa? Kula taken niku Nabi Adam, beliau itu kalau nengok ke kanan tertawa, kalau nengok ke kiri nangis, wonten napa?" Faqala Jibril, Nabi Adam itu mendapatkan laporan-laporan dari amal-amal anak cucunya. Apabila beliau menengok ke kanan, melihat anak cucunya yang ahli surga, fayatabassam wa yadhak, maka beliau tertawa senyum. Anak cucunya yang masuk surga, orang-orang yang ahli surga dari bangsa anak cucu Adam, membuat senang Nabi Adam. Wa idzal tafata idzal yusra, kalau beliau menengok ke kiri ditampakkan oleh Allah cucu-cucunya yang ahli neraka. Fayabki, beliau menangis. Beliau menangis, sedih. Anak cucunya yang ahli neraka membuat sedih Nabi Adam alaihissalam. Begitulah ketetapan Allah, begitulah takdirnya Allah. Qala ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Telah menjadi ketetapanku, kata Allah, nanti di akhirat manusia itu terbagi dalam dua golongan saja, enggak ada ketiga.
Golongan pertama fil jannah, golongan yang ahli surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin Allahumma. Wa auladana wa dzurriyyatana wa abana, orang-orang tua kita, anak-anak kita, sampai cucu-cucu kita yang terakhir. Amin Allahumma. Dan ada juga golongan yang oleh Allah sudah ditetapkan sebagai ahli neraka. La ilaha illallah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan ahli surga dan ada golongan ahli neraka. Karena itu saudara-saudara, kalau sudah melihat dan mengetahui bahwa Allah sudah menetapkan di alam takdir yang azali ada ahli surga, ada ahli neraka, dan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika malam Isra Mi'raj itu memberikan satu gambaran betapa sedihnya Nabi Adam sampai menangis ketika melihat cucunya yang ahli neraka, dan betapa senangnya dan sampai tertawa itu Nabi Adam ketika melihat cucunya yang ahli surga. Tidak lain, ini adalah sebuah pesan, warning untuk kita. Ayo kita beramal, ayo kita berlomba, ayo kita bersiap-siap. Kita harus punya persiapan untuk perjalanan yang panjang. Ya Allah, ista'iddu fas-safar tawil wan naqid basir waz-zad qasir. Ayo Bapak Ibu, kita mengajak diri kita sendiri dan semua panjenengan, ayo kita persiapan untuk perjalanan akhirat yang panjang dan jauh sekali. Sementara bekal kita ini masih mepet-mepet dan sangat-sangat kurang. Ditambah lagi setiap tempat pemberhentian penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang teliti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu saudara-saudara, persiapan untuk alam akhirat tidak lain adalah di dunia ini. Gunakanlah setiap saat yang kita lalui untuk amal saleh, walaupun sekedar berzikir dengan hati. Kita mungkin tidak bisa sholat terus, betul. Kita mungkin nggak bisa ngaji terus, betul. Kita mungkin nggak bisa di masjid terus, betul. Tapi ibadah kepada Allah Bapak Ibu enggak harus begitu. Ketika kita di masyarakat, ketika kita di rumah tangga, ketika kita di kantor, di tempat-tempat itu kita bisa menjaga tuntunan Allah, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah, maka itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Kalau kita di kantor nih ada dorongan maksiat, mungkin melihat yang haram atau mungkin makan yang haram, dan kita mampu menahan, ditulis pahala. Menahan saja itu pahala. Nabi bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa dia ada dorongan berbuat maksiat, ada dorongan berbuat jelek, menggelapkan duit atau mungkin mau berbohong atau mungkin melihat yang haram atau mungkin berbuat suatu kemaksiatan yang dirahasiakan, ada dorongan untuk berbuat maksiat, lalu dia mampu menekan, menahan, nggak jadi melakukan, itu bukannya kembali nol, bukan, tapi Allah sayang kita dapat pahala sempurna. Kan Allah itu the best banget tuh. Wong kita ada dorongan berbuat maksiat, kita nahan doang nggak melakukan, itu udah dapat pahala sempurna. Masya Allah. Maka kita usahakan. Kalau ada satu hal yang tidak boleh dilihat, ya jangan kita lihat. Karena Allah memandang kita, Allah melihat kita. Kalau kita ada dorongan mungkin ngomong yang haram, tahan. Memang berat ini sekarang zamannya zaman ngomong, zamannya zaman orang ngobrol omongan, zamannya omon-omon.
Jadi kita kalau sekarang ini bisa menahan mulut, tidak menggibah orang, tidak berbohong, Masya Allah, itu sudah pahala di sisi Allah yang sangat besar. Sampai ada ulama berkata, tarku ghibatin wahidah afdal min mi'ah hajjah sunnah. Orang yang bisa meninggalkan maksiat ghibah, menggibah, menggunjing orang, dia nggak mau, itu lebih utama daripada haji 100 kali yang sunnah. Ada orang haji 100 kali haji sunnah, haji yang pertama haji wajib, udah jelas itu selesai. Setelah haji wajib dia haji lagi, haji kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 100 haji. 100 haji yang sunnah kalah dengan pahala kalau kita mampu meninggalkan maksiat ghibah, saudara-saudara. Kenapa? Karena banyak orang masih sudah dikatakan Pak Haji lo senengin ngerasani wong. Yono. Wis diarani Bu Haji ping 3. Penggaweane ngrasani tangga ki ana. Padahal yang namanya ghibah itu menggerogoti pahala. Ikhwanan al-kiram, dikatakan oleh al-Imam Sayyidina al-Imam Ibrahim bin Adham, idza arada Allahu bi'abdin khaira alhamahu al-amal fatahalahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Idza arada Allah bi'abdin khaira fatahalahu babal amal wa aghlaqa lahu anhu babal jadal. Mau tahu nggak tanda kita ini dikehendaki oleh Allah jadi orang yang mendapat kebaikan? Kalau kita mau tahu, gampang. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ulama besar, kata beliau, oh bukan Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ma'ruf Sayyidina salah satu ulama salaf berkata begitu. Ulama salaf berkata, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka dia diberi oleh Allah kekuatan beramal, dibuka oleh Allah kemudahan beramal, dan dia disulitkan oleh Allah untuk banyak ngomong, ditutup oleh Allah untuk banyak bicara, banyak debat, enggak. Berbantah-bantah enggak. Berdebat-debat enggak. Dia senangnya beramal. Daripada kita debat urusan tetek mengira genah, wis moco istighfar ping 1 setelah ganjaran. Daripada kita ini ngobrol debat urusan pilpres orang ono barbare, kita sampai akhirnya wala istighfar, sehari enggak istighfar, sehari enggak sholawat, sehari enggak baca Quran. Kita terhalangi dari Quran, terhalangi dari istighfar, terhalangi dari sholawat, terhalangi dari amal-amal mulia di akhirat, hanya gara urusan debat. Ujung-ujungnya kita menyesal, ya Allah waktu saya berlalu tanpa ada faedah di akhiratnya. Karena itu saudara, perlu orang mengurangi ya nafsu ngomong ini, dikurangi terutama di saat-saat ini. Ini nafsu ngomong lagi betul-betulnya high season ya, lagi high season nafsu ngomong nih. Ayo dikurangi ya. Dikatakan idza lazamal mar'us samta alqamahullahu nural hikmah fi qalbi. Orang itu kalau bisa menahan nafsu ngomong ya, orang yang bisa menahan nafsu ngomong, syahwat ngomong, maka dia orang yang layak dititipi oleh Allah ilmu hikmah di hatinya. Mau bicara ditahan dulu. Ini kita ngomong nih pahala apa dosa? Kita ngomong nih niatnya apa? Karena Allah atau karena manusia? Itu orang-orang yang punya muamalah kepada Allah begitu Pak, punya perhitungan khusus dia. Nggak asal ngomong, kita kan asal ngomong.
Orang yang kenal akhirat, orang yang kenal urusan hisab di akhirat, tiap mau ngomong dia sudah mikir dulu, ini saya ngomong ini nanti di akhirat bikin dosa atau bikin pahala. Jangan-jangan kita ini ngomong satu kalimat, kita enggak terlalu perhatian, kalimat ini mencelakakan kita di akhirat. Kok bisa? Nabi sudah mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bala yahwi biha fin nari sab'ina kharifa atau kama qala. Kadang-kadang kata Nabi, orang itu ngomong satu kalimat dia enggak sadar, dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap hal yang udah zamannya katanya. Dia enggak sadar di akhiratnya itu satu kalimat itu menjadikan dia harus dilemparkan ke neraka 70 tahun. Wal'iyadu billah. Hadis Nabi sahih, peringatan berat untuk kita. Maka kita kalau ada dorongan ngomong-ngomong yang nggak ada manfaatnya, udah kita slow dulu ya, kita santai, nggak usah ngomong. Kita banyak zikir. Orang kalau dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dijadikan dia pandai dan ringan beramal, dan dipersulit dan tidak dibuka bagi dia pintu untuk berdebat atau bicara yang tidak ada gunanya. Ayyuhal ikhwan, maka ini adalah kesempatan untuk kita mengambil pelajaran dari Isra Mi'rajnya Nabi. Ketika beliau melihat Nabi Adam alaihissalam menangis menengok ke kanan, ketawa menengok ke kanan, dan menangis menengok ke kiri. Ada cucu-cucu beliau ahli surga, ada cucu-cucu beliau ahli neraka. Itu sudah keputusan Allah. Lah kita ini taunya bagaimana? Kita ini termasuk ahli salahul hal dalilun ala salahil akhir. Kalau mau tahu kita ini orang yang ahli surga atau enggak, ya lihat sekarang ini. Sekarang ini kita dimudahkan oleh Allah untuk apa? Alhamdulillah dapat nikmat Islam, alhamdulillah dapat taufik menjaga sholat 5 waktu, alhamdulillah senang ngaji, alhamdulillah cinta orang soleh, alhamdulillah benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran. Alhamdulillah dengan segala kekurangan kita merasa banyak kurang, tapi kita masih ada nikmat dari Allah. Dimudahkan untuk senang baca Quran walaupun setengah juz, 1 juz tiap hari. Dimudahkan kita untuk bersedekah dengan harta kita walaupun sekian ribu tiap hari. Dimudahkan kita untuk punya hati yang pemaaf. Dimudahkan kita untuk menjadi orang yang berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada suami. Ini semua ibadah. Dimudahkan kita untuk mencari ridhonya orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Ini tanda-tanda bahwa kita ahli surga. Amin Allahumma. Tidak ada tanda untuk kita masuk surga kecuali kebaikan amal kita sekarang ini. Kalau kita dimudahkan untuk menjaga keislaman kita, keimanan kita, dimudahkan untuk sholat 5 waktu, dimudahkan kita berbakti kepada orang tua kita, mendidik anak kita, istri kita, mengajak keluarga kita kepada ridha Allah Ta'ala, cinta ulama, membela ulama. Ini tanda kita ahli surga. Tanda. Artinya tanda apa? Ya 90% itu ahli surga. Walaupun kita nggak bisa memastikan, tapi ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Sebaliknya kalau ada orang dia hidupnya oleh Allah dipersulit untuk beramal, setiap mau beramal baik malah nggak bisa, malah digampangin maksiatnya. Kalau mau ketemu cewek atau perempuan yang nakal atau perempuan yang aja dia selingkuh, gampang banget. Kalau mau dia mungkin minum khamr, gampang banget. Kalau dia mau main judi atau online atau offline, atau dia ingin ngomong yang haram atau melihat yang haram, gampang banget. Ini namanya orang dilulu, orang yang diulur-ulur oleh Allah. Hakikatnya dia sedang didekatkan ke neraka. Wal'iyadu billah.
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Mereka itu aku ulur-ulur, kata Allah. Mereka orang-orang yang ahli maksiat, mereka merasa nikmat, mereka yang dalam kekufuran, congkak dengan kekufuran mereka, memang sengaja oleh Allah diulur terus habis terus puasin tuh, puasin Netanyahu, puasin. Nah, nanti kalau sudah datangnya Allah mau menyiksa mereka, fa idza akhadhahum wa lam yubridhum, kalau datang saatnya Allah akan menyiksa mereka, maka disiksa sampai habis lagi, nggak ada dia alasan untuk mendebat Allah. Nikmat Allah buat dia sudah habis, sudah banyak. Kesempatan oleh Allah diberikan kepada dia sudah banyak, tapi dia udah kebangetan dia. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apakah orang yang kufur dan melawan Allah, apakah orang yang zalim itu menyangka Allah tidur? La, Allah enggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah mengantuk, apalagi tidur. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang congkak di muka bumi dengan kekuatan mereka, dengan kesombongan mereka, itu hanya diulur oleh Allah sebentar. Entar lagi nanti tiba-tiba datang penyakit, mati dah, bongko dia. Entar lagi kena kasus apa, masuk penjara dia. Entar lagi apa, kena dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang diulur-ulur oleh Allah ini justru dalam bahaya, tapi mereka tidak sadar. Tidak sadar. Perdana Menteri Israel sebelum Netanyahu, di antaranya namanya adalah Ariel Sharon. Badannya sehat, badannya kuat, jadi presiden di Israel. Dia memberondong umat Islam yang sedang sholat di masjid, dan dia memerintahkan pembunuhan demi pembunuhan kepada bangsa Palestina, muslimin Palestina. Ketika dia memimpin, dengan kecongkakan. Ketika dia memimpin, dengan kesombongan. Ketika dia memimpin, dia dilulu oleh Allah, diulur-ulur, udah puasin. Allah kirim penyakit kepada Ariel Sharon. Badan yang tadinya kuat, keker, tiba-tiba mulai menyusut. Tidak tersisa kecuali 10 on. Hanya tinggal tulang saja. Dengan pembiayaan yang besar, dengan perawatan khusus, sampai uang negara terasa akan betul-betul terkuras untuk ngurusi Sharon tadi. Dia mati juga kagak, hidup juga enggak. Dikatakan la yamutu wala yahya, ora bermutu kakean biaya. Itu niku Ariel Sharon buka amen teng YouTube niku. Itu berita. Itu Allah sudah kasih contoh itu. Bagaimana matinya Ariel Sharon yang dahulu dia begitu sombong dengan kekuatan memimpin Israel. Dia menzalimi, membunuh, merondong muslimin di Palestina. Begitulah Allah SWT, saudara-saudara. Karena itu alhamdulillah kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal, ya Rabb, ini nikmat dari Allah. Ya, maka teruslah dalam kebaikan ini saudara-saudara, dan mohon kepada Allah, ya Allah apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Minta ketetapan dari Allah. Karena orang banyak tergelincir, Pak. Udah benar kepleset, tergelincir. Udah benar nih, tahu-tahu melenceng lagi. Ini namanya nggak dapat ketetapan dari Allah. Ya, maka orang minta ketetapan, ya Allah, tsabbit aqdamana,
jadikan kami orang yang tetap dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam sholat ini ya Rabb. Orang bisa menjaga sholat 40 hari tidak keluar dari waktu utama, itu sudah luar biasa kalau bisa 40 hari. Dan ada hadis Nabi, kalau orang mau berlomba dalam hadis ini Pak, jangan kita berlomba urusan capres kita doang ya, berlomba nih dalam hadis ini. Capres, urusan capres ya kita bahas, itu sekali-sekali penting kita bahas. Ini urusan ini yang paling penting, ini Rasulullah kasih perlombaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Man shalla arba'ina yauman la tafutuhu takbiratul ihram ma'al imam kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Ini perlombaan, ayo kita buka bareng-bareng yuk, mumpung ini mau Ramadan nih ya. Barang siapa, dengarkan hadis ini dari Nabi, hadisnya sahih. Barang siapa yang bisa salat 40 hari dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, imamnya takbir Allahu Akbar, dia sudah di shaf Allahu Akbar, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Barang siapa salat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah berikan kepadanya 2 kartu. Ini kartu yang paling top ini. Kartu liane kalah wis to. Ya, kalau ngedum kartu sing niki mawon. Kartu pertama, kartu bebas dari munafik. Selamat dari munafik. Kartu kedua, bebas dari api neraka. Jaminan dari Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau berlomba di sini medan perlombaan kita. Dan ini berlaku nggak harus di Mekah Madinah, nggak harus di Mekah Madinah, di Indonesia, di rumah kita masing-masing, di Banyumanik sini kita berlomba, di masjid kita masing-masing, di kampung-kampung kita. Ayo gelakkan tuh sholat kita, galakkan sholat kita ya, 40 hari sholat jamaah nggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ayo kalau bisa. Itu namanya orang yang berlomba dalam kebaikan. Dan jaminan dari Nabi nggak tanggung-tanggung saudara, dapat 2 yang mahal nih, bebas dari neraka. Allah, ini yang ditangisi oleh orang-orang yang soleh itu, nangis tiap malam biar nggak kena neraka. Ini dijamin langsung, dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari kemunafikan. Saudara-saudara, ayo berlomba untuk ini, berlomba untuk akhirat kita saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk melaksanakan hal semacam ini kita perlu perjuangan, karena kita ini masih dalam posisi kalau sholat malas, kalau sholat berat ya kita ngaku diri kita itu masuk kelompok itu masih. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mudzabdzabina baina dzalik innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu mereka merasa bisa menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka, Allah yang menghinakan mereka. Dan orang-orang munafik itu kalau bangun untuk sholat mereka merasa malas dan berat luar biasa. Berat, wah botepol niku. Awake dhewe cek ngeten iki, wah kata istighfar kedan iki. Diresiki istighfar sing kathah nggih, sholawate sing kathah teng Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sing kathah. Karena kita masih kelas semacam ini, Pak. Gitu. Naudzubillah, kalau kita nggak berjuang untuk menghilangkan malas kita ini dalam sholat, lama-lama kita akhirnya ambruk di bawah itu, meninggalkan sholat. Dan ketika Isra Mi'raj, Nabi juga melihat satu gambaran yang mengerikan. Ra'aitu rajulan turdahu, ra'aitu rijalan
turdakhu ru'usuhum bisakhrah. Aku melihat kelompok orang-orang yang kepalanya ditimpa batu besar sampai hancur kepalanya. Setiap hancur kepalanya dikembalikan lagi seperti semula, dilempar lagi kepalanya dengan batu besar. Fasa'altu Jibril, ya Jibril, man hadza? Siapa mereka ini? Maka Jibril berkata, haula'i qaumun min ummatik. Mereka adalah segolongan dari umatmu yang nanti mereka meninggalkan salat. La ilaha illallah. Berbahaya. Maka kita pesankan diri kita dan anak-anak kita, ayo jaga salat, ayo jaga salat. Orang tua jangan bosan untuk berpesan kepada anaknya 1 juta omongan untuk salat nak, salat nak, salat nak, salat nak. Walaupun sudah punya istri, telepon nak, salat nak. Zaman sekarang Pak, anak kita kalau nggak kita pesenin salat udah ninggal salat dia. La ilaha illallah. Padahal di antara sifat para nabi zaman dahulu, mereka itu mewasiatkan salat kepada anak-anak mereka. Apa dia dikatakan oleh Allah dalam tentang Nabi Allah Nabi Allah Ismail, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqan nabiyya, innahu kana siddiqan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ceritakan tentang Nabi Ismail, kata Allah di Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Ismail itu? Dia seorang siddiq dan seorang nabi. Dan di antara amalia Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia selalu ngajak istrinya, anaknya, keluarganya untuk sholat. Ayo sayang sholat, ayo anakku sholat, ayo cucuku sholat, sholat. Itu Nabi Ismail tuh gitu. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Orang tua sekarang ngajak anaknya sholat 10 kali dia udah bosen. Mun kula aja iki mboten burun tuh angel niku, angel gitu. Angel ketok ae capek rokok niku. Berarti kodok sisan wah ampun. Wong tua ora kena ngoten niku ge. Wong tua niku kedah sabar. Eta perintahkan dan ajak terus dengan pelan sambil didoakan di tengah malam. Kadang-kadang panah doa itu meluncur dengan rahasia di tengah malam. Ketika orang tidur, maka doa itu melesat seperti busur yang melesat kepada sasarannya, dan tiba-tiba anak kita berubah jadi orang baik dengan doa kita di tengah malam. Subhanallah. Atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima fa'ala du'a'u sihamul laili la tukhti. Kata Imam Syafi'i, apakah kamu meremehkan doa di tengah malam dan kamu tidak tahu bahkan mengatakan apa manfaatnya doa tengah malam? Doa malam seperti panah yang melesat, seperti anak panah yang melesat dari busurnya, dan dia tanpa disadari dengan cepat mengenai sasarannya. Subhanallah. Doa tengah malam, la ilaha illallah, membuat sesuatu terijabah dengan cepat, saudara-saudara. Ikhwanan al-kiram, maka inilah oase Isra Mi'raj. Banyak pelajaran yang perlu kita ambil. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Isra Mi'raj Nabi juga melihat satu gambaran bahwasanya Nabi Allah Muhammad itu melihat ada satu orang yang dia ini duduk memakan daging yang mentah dan busuk. Ada daging mentah, busuk, bau, busuk, dimakan oleh dia. Padahal di sebelahnya ada daging matang yang enak, daging matang yang siap saji, tinggal dimakan. Dia malah makan daging yang busuk, yang mentah. Nabi heran, kok ada wong ini iki? Ya Jibril, man hadza? Sopo dul koplo iki? Kok ana wong ini iki? Faqala Jibril, malaikat Jibril berkata, hadza rajulun. Ini adalah gambaran seseorang dari umatmu, wahai Muhammad.
yang dia itu punya istri yang halal, tidur bersamanya, yang halal melayani dia, yang halal tidur bersamanya. Malam-malam dia keluar cari zina, dia keluar cari perempuan nakal, dia keluar perempuan cari selingkuhan yang haram, na'udzubillah. Dikasih yang halal, yang baik, yang bersih, matang, ditinggal makan daging mentah, busuk, bau, bacin. Gobloknya kok nggak ente wong gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah dikasih oleh Allah nikmat seorang istri, syukurilah nikmat itu wahai saudaraku. Ya, kalau sudah dikasih nikmat seorang suami, syukurilah wahai saudariku. Karena dengan adanya suami dan adanya istri, seseorang itu sudah menjaga separuh agamanya, yakni bisa menjaga dari zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad hafidha syatra dinih falyattaqillaha fi syatri tsani atau fi nisfi tsani. Barang siapa dikaruniai oleh Allah pasangan yang halal, menikah, punya suami, punya istri, maka sebenarnya dia telah menjaga separuh agamanya, separuh agamanya. Maka tinggal menjaga yang separuhnya lagi. Maksudnya orang kalau udah punya istri, punya suami, buat apa dicari yang haram? Oh, yang halal ada. Masya Allah, halal dan ibadah yang dapat pahala. Sampai kata Nabi, warrajulu yaj'alu fi imra'atihi sadaqah. Ini kalau baca hadis ini kadang-kadang orang ya, karena nggak belajar sama guru bisa salah dia bilang. Hatta ma taj'aluhu aw ma yaj'aluhu fi imra'atihi sadaqah. Dia bilang kok fa-nya dua Pak ya ini, fi. Orang fa-nya dua ke awamu sing durung ngaji ra iso maca. Itu memang fa-nya seperti dua, tapi itu bukan bacanya bukan sama, bukan fi, nah, bukan gitu. Dibacanya dengan fi imra'atik. Karena fi yang kedua itu adalah dari famun yang dihilangkan mimnya. Kata Nabi, sampai engkau menyuapkan sesuap roti ke mulut istrimu itu sedekah dan ibadah. Ya, gitu waktu 100 tahun dulang bojone ketok aku. Nah, mulai tentang dulang sarapan dulang ibadah Pak, kalau guyon yang serius ya. Jadi kita ini kadang-kadang ya, kurang membaca bagaimana itu sunnah-sunnah Nabi dan kita nggak semangat mengamalkannya. Makanya kadang-kadang kita mengalami kegersangan kehidupan suami istri yang harmonis karena kita ini nggak ikut sunnah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ujung-ujungnya setan dengan gampang menggoda perempuan cari laki-laki lain. Dengan gampang setan masuk ke akalnya laki-laki yang dangkal dan cari perempuan lain. Ini urusan maksiat harus dibendung dengan urusan taat. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau ada seseorang melihat di jalan perempuan yang mungkin menarik buat dia, fa innama huwa syaitanun, itu adalah setan yang masuk ke dalam pikiran dia. Fal yarji ila ahli, segera pulang Pak. Itu nong lampu merah ketok sing kempring putih, ndang telepon mah balik kantor tutup sih. Fa innahu yajidu fiha ma fiha. Apa yang ada di perempuan itu di jalan tadi ada di istrinya, ada. Paham betul sampe kita durung balik gitu. Itu ngarep-ngarep gitu durung balik rasa wis turu. Jadi kalau ada orang melihat di jalan, di kantor, dia perempuan menarik hatinya, dia mungkin menggerakkan sedikit nafsunya, kata Nabi suruh pulang. Karena di dalam istrinya ada seperti yang ada pada perempuan itu. Kalau itu halal, istrinya halal, ini haram. Cari yang halal, selamat. Ini cari yang haram.
Ditamsilkan tadi, makan daging mentah, busuk, bau, gitu, na'udzubillah, halal, bersih, wangi ditinggal. Ini kan orang goblok ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ya, ini zaman di mana na'udzubillah banyak perzinaan menyebar dan merajalela, Pak. Terutama anak-anak kita, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita, amin ya Rabb, ya Allah. Anak-anak perempuan kita terutama. Panjenengan engkau diberi karunia oleh Allah anak perempuan, bersyukur Pak. Bersyukur, memang berat menjaga anak perempuan. Menjaga anak perempuan enggak gampang, mendidik anak perempuan enggak gampang, tapi itu nikmat besar dari Allah. Rasulullah jadikan anak perempuan itu subhanallah ya, menjadi pelembut hati orang tuanya. Dan anak perempuan itu kadang-kadang menjadi sebab taubatnya orang tua, Pak. Gitu, perempuan. Anak perempuan penuh dengan rahasia ilahi. Dan di samping itu anak perempuan adalah salah satu tiket ke surga. Nabi yang mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa diberi oleh Allah anak perempuan dan sabar mendidiknya, sabar merawatnya, dididik dengan baik, dinikahkan nanti dengan orang yang baik, maka orang tuanya diberi tiket selamat dari neraka masuk surga. Alhamdulillah, amin Allahumma amin ya rabbal. Lah ono sing takon lah kula mboten gadah anak wedok pripun Pak? Yo ndang gawe neh to. Kok angel men gitu. Selama nyonya masih siap yo langsung wae gaspol gitu. Itu nah ngoten niku. Para bapak, para ibu tapi kadang-kadang ibu-ibu saniki kula kritik. Ibu-ibu saniki ini umur 35 gak gelem meteng meleh. Ampun sepuh iki mun 35 loh. Siti Khadijah, kalau cerita nih, Siti Khadijah itu umur 40 tahun nikah dengan Nabi, masih bisa kasih anak 6 Pak. 40 tahun menikah dengan Nabi, masih bisa kasih anak 6. Ya. Siti Khadijah. Ya, kula mboten kok kepengin jenengan tambah 6. Ya ora usah, siji wae nek umpamane kepengin tambah dengan kesepakatan baik-baik ya ora apa-apa, baik-baik aja. Masya Allah gitu. Ya, di zaman sekarang saudara-saudara kita harus betul-betul waspada ya dari hal-hal yang mengarah kepada perzinaan, terutama anak-anak kita Pak. Ya, jangan gampang-gampang anak perempuan pergi malam dibiarkan, jangan. Ya Allah, nanti kalau udah terjadi kita nangis, nyesel, tapi udah nggak ada gunanya itu tangisan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan kita sendiri orang tua harus lebih waspada. Kenapa? Karena dengan kita sebagai orang tua ini menjaga dari maksiat-maksiat berkenaan dengan perempuan, maka anak perempuan kita dijaga oleh Allah. Itu ada hadis dari Nabi, ifu ta'ifu nifsa'ukum. Kalau kalian kepingin anak perempuan kalian selamat, ya, istri kalian selamat, ya, maka engkau sebagai ayah, sebagai suami, jadilah orang yang jauh dari hal-hal zina itu. Jangan. Kita sebagai suami harus betul-betul ngati-ngati, jauh. Hal-hal yang berbau mengarah kepada perzinaan, jauhin, wala taqrabuz zina, jangan deketi zina. Kalau orang laki-laki dia sudah bersikap warok ngati-ngati, maka nanti Allah berikan balasan yang indah, anaknya selamat, istrinya selamat, amin Allahumma amin. Tapi wong niku nek sembrono gitu, tiyang niku nek gampangno, akhirnya dia terjatuh dalam zina, tidak sulit buat Allah membalas dia di keluarganya. Mungkin terbalas di anaknya atau di istrinya, menyakitkan hatinya, membuat dia menyesal selama-lamanya, tidak lain itu akibat dari perbuatan dia. Saudaraku rahimakumullah, maka ya penting untuk kita selalu waspada dan selalu kita minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan keselamatan. Yang tadi diberikan isyarah oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, betapa pentingnya orang itu setiap saat sadar pentingnya butuh kepada penjagaan Allah. Walaupun orang alim, orang yang berilmu Pak, harus selalu menangis kepada Allah agar tidak tergelincir. Harus. Apalagi kalau sudah orang alim itu termasuk orang alim yang difitnah oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan ketenaran. Wah ini ya, ketenaran Pak. Wah.
Ketenaran itu ujian, bukan satu kebanggaan di sisi Allah. Orang alim dibikin tenar, terkenal, itu ujian, bukan suatu karomah, bukan. Wah, ono kiai terkenal, keramat. Ini terkenal tuh dianggap keramat. Padahal orang-orang yang arifin, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, buat mereka terkenal tuh satu musibah. Musibah. Mereka kepingin dikenal oleh Allah, lebih dikenal oleh malaikat di langit. Kalau viral di bumi dikenal manusia, mereka malah sedih itu orang-orang yang arifin billah itu. Nggak mau dikenal. Maka orang yang berilmu dan diuji oleh Allah dengan ketenaran atau dengan syuhrah, dengan keviralan itu, dia harus lebih ngati-ngati untuk minta selamat dari Allah, minta selamat. Jangan sampai tergelincir. Karena tergelincirnya orang alim ini bisa membawa kecelakaan bagi umatnya dan pengikutnya. Yaqulu zallatul alim halakul alam. Zallatul alim halakul alam atau zallatul alam. Tergelincirnya orang alim itu bisa membawa kerusakan bagi umat. Ulama ini kalau udah tergelincir, dampaknya itu kepada umat. Maka orang alim harus ngati-ngati. Dan umat juga perlu mendoakan, ya Allah, guru saya ini selamatkan, jangan sampai tergelincir. Penting, ya, saling mendoakan. Ulamanya mendoakan umat, umat mendoakan ulama. Ya. Sampai diceritakan tadi oleh Al-Habib Ahmad, betapa bahayanya orang alim yang dia tergelincir sampai menjual agama dan ilmunya demi dunia. Siapa namanya? Bal'am. Disebutkan dalam Al-Quran kisahnya itu. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Fakana minal ghawin, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard famathaluhu kamathal kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Saudara-saudara, ini ayat Al-Qur'an ini. Ceritakan, kata Allah, ceritakan kepada manusia, hai Muhammad, kisah orang yang aku jadikan dia alim, hafal Quran, hafal hadis, fansalakha minha, lalu dia menjadikan Al-Quran hadis di belakang punggungnya dia. Bukan dijadikan panutan, tapi dijadikan untuk tunggangan kepentingan dunia. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Karena dia sudah menjadikan Quran dan hadis di belakang punggungnya dia, ditinggalkan tuh Quran hadis, maka setan datang membujuk dia, merayu dia dengan bahasa macam-macam, dengan narasi macam-macam lah, dengan istidlal macam-macam. Terus apa endingnya? Fa'adul syaitan fakana minal ghawin, maka dia tersesat jalan. Na'udzubillah min dzalik. Mendukung orang-orang yang zalim, jelas-jelas zalim, didukung. Ya. Dia tahu itu zalim, didukung. Jelas-jelas ini orang-orang ahli maksiat, didukung. Jelas-jelas ini suatu hal yang dimurkai Allah, didukung. Ini orang-orang yang tadi, termasuk orang-orang yang disesatkan, padahal dia orang yang alim, tergelincir, Pak. Sampai nanti akhir ayat keduanya, ayat lebih tegas lagi itu. Yang jelas, ya, yang jelas. Itu ada waktu Nabi Isra Mi'raj juga melihat itu. Ada satu orang yang dia digunting lidahnya. Tuqradu shifahum bi maqaridha minan nar. Ada satu gambaran ketika Nabi Isra Mi'raj melihat ada orang yang dia punya lidah itu terjulur panjang, kemudian digunting dengan gunting dari neraka, potong. Ya, betapa sakitnya. Nanti menjulur lagi, potong lagi. Kullama adat kama kanat kutiat, tiap kembali potong lagi. Fasalan Nabi Jibril, ya Jibril, man hadha? Siapa ini?
Faqala hadza rajulun min ummatika ya Muhammad kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa huwa ya'tihi. Ini adalah segolongan dari umatmu hai Muhammad yang dia memerintah kepada kebaikan dan dia tidak melakukannya, dan dia melarang dari kemungkaran dan dia justru pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan keras dari Nabi untuk kita saudara-saudara ya. Kalau kita udah ngomong jangan kita pelakunya itu. Ayo kita nggak melakukannya, ini bahaya ini ya. Maka orang alim punya tanggung jawab di hadapan Allah ya. Kula niki ngomong itu niki meringatke awak kula ki ambak Pak mboten ya. Kula niku nutur-nuturi awak kula ki ambak mawon lah, pokoke enak ana wong liya kok untuk manfaat ya alhamdulillah ngoten mawon. Itu untuk ganjaran. Oke, yang paling penting nuturi awake ngeten niki. Gitu. Niki usume untuk tawaran gede-gede lho iki aku iki. Proposal lagi maju kabeh iki. Gitu. Mau 3M, 2M ada semua, pasarannya ada semua. Wis dijokke nang aku iki, ditampa apa ora kira enak iki. Ya, kata Allah walal akhiratu khairun liman ittaqa wal akhiratu khairun liman ittaqa, dan akhirat itu lebih bagus bagi orang yang bertakwa. Lebih indah surganya, lebih indah akhiratnya. Dunia mau berapa triliun akan habis dalam sekejap. Dunia mau 100 triliun, 1000 triliun nggak akan kita bawa untuk kebanggaan akhirat. Apalagi kalau yang namanya sogok menyogok, itu udah dosa tuh. Kalau dia termasuk dalam sogok menyogok itu dosa. Nabi sudah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok maka dia masuk neraka kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan mau milih orang karena dikasih duit. Kasih duit. Nek sampean beda pilihan monggo, namanya orang itu punya istihad masing-masing, tapi jangan menjadi orang yang milih karena dikasih duit. Itu karena urusan dunia atau karena ditekan orang urusan dunia, jangan. Ya, pilihlah calon presiden Anda dengan istikharah. Doa, ya Rabb, aku ingin memilih calon presiden untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Ya Rabb, berikan petunjuk. Berikan petunjuk dengan informasi yang kita dapat melalui berbagai apa yang kita sumber-sumber yang terpercaya, lalu kita doa istikharah, kita coblos lillahi ta'ala. Jangan karena kita nyoblos dikasih duit dia atau dikasih duit kelompoknya dia, atau ditekan-tekan oleh tim sesnya dia, jangan ya. Karena memilih dengan dikasih duit itu tidak lain adalah suatu kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Anda telah menjual harga diri Anda dengan rupiah berapa. Nang desa-desa niku kula krungu kabar, biasanya nggih 100.000 yi ngoten nggih. Eta biasane nek pilpres niki mboten kathah-kathah nggih 50. Rokok sak peneng pokoke 3 peneng ngoten. Paling kathah niku 100.000. 100.000 kalau dibagi untuk 5 tahun itu tiap hari Anda hanya mendapat 50 rupiah. 55 rupiah. Ya. Itu dihitung dhewe to dipingno. 100.000 sampai nomor 100.000, Pak ki 100.000 ya, engko coblos nomor sekian, sampean terima. Itu Anda telah menjual harga diri Anda untuk 5 tahun ke depan ya, hanya dengan harga per hari 55 rupiah. Kok murah men? Gantengmu kaya ngono kok mau obral ngono kuwi gitu. Jadilah orang yang cerdas. Jangan memilih orang karena dikasih duit atau ditekan urusan-urusan dunia. Ya, Anda jadi orang yang merdeka, memilih karena Allah, memilih karena keilmuan, memilih dengan kecerdasan, dan kita sadar memilih ini untuk kebaikan bangsa dan negara, dan dengan pertolongan Allah mudah-mudahan Allah berikan negara ini pemimpin yang paling baik. Amin Allahumma amin. Ya, berikan pemimpin kepada negara pemimpin yang paling baik. Amin Allahumma. Kok gak diamin itu? Ya, moga-moga ya yang paling baik dan selamat ya, dan selamat ya. Boleh beda, yang penting nanti kita setelah coblosan itu kita rukun yang baik, kita nggak usah gontok-gontokan lagi yang ya,
Nah pas bal-balan yo biasa loh, gibang-gibang yo biasa, jenenge bal-balan gitu. Nah, oke bar rampung yo salaman neh, rangkulan neh. Ngoten niku mun adatnya ngoten niku, nggih. Ora usah kita sampai ayat-ayat di bawah nanti kita kafir, ini murtad. Waduh. Gitu. Ini kayak jahiliyah lagi nanti kita. Gitu. Nek milih kuwi murtad, milih iki kafir. Waduh. Gitu. Udah nyantai. Insyaallah kita semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian